Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Yan Suhendra, dari Jam Ministry. Pada kesempatan hari ini, pada sore hari ini, saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 9, ayat yang ke-13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Pertama-tama saya hendak menyampaikan perenungan saya selama ini mengenai kisah Esau dan Yakub yang terdapat di dalam kitab Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dalam perenungan saya selama ini, apakah penyertaan firman Tuhan ini benar-benar terjadi jauh sebelum anak-anak itu lahir, atau bahkan jauh sebelum Ishak meminta keturunan dari Tuhan? Bagi kedua anak dan kedua bangsa ini, yakni Esau dan Yakub, Edom dan Israel, masing-masing mereka mengetahui siapa yang menerima berkat dan siapa yang ditolak ayahnya, siapa yang menjual hak kesulungan dan siapa yang menipu ayahnya untuk meraih berkat. Jadi kita tahu hal ini karena diceritakan kembali oleh Musa kepada second generation dari generasi pertama yang telah mati di padang gurun. Bukankah kita dapat berpikir bahwa Ribka dan Ishak sebenarnya kemungkinan tidak mengetahui akan pentakdiran anak-anaknya itu? Karena terbukti Ishak sangat mengasihi Esau dan sangat sekali ingin memberkatinya. Bahkan berencana mempersiapkan upacara pemberkatan itu dengan terlebih dahulu menyuruh Esau membuat makanan kesukaan bagi Ishak, agar Ishak memberkati Esau sebelum Ishak mati. Yang kedua, atau Ribka, sebenarnya dia sungguh-sungguh tahu akan pentakdiran itu, tetapi menyembunyikan petunjuk Tuhan atas dua anak yang ada di dalam kandungannya itu. Kata pergi mencari petunjuk karena anak yang bertolak-tolakan ini, saudara. Pergi mencari petunjuk adalah berasal dari kata fatelek, yaitu dari kata halak, dan lidros dari kata daras. Yang memang pada zaman dahulu Tuhan selalu memberi tanda untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun. Menaruh busur di awan sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan bumi, dengan seluruh penduduk bumi. Bagaimana Ribka mencari petunjuk Tuhan? Apakah Ribka pergi kepada seorang pelihat, Haroe, yang kemudian disamakan sebagai seorang nabi pada masa mendatang setelah itu? Petunjuk atau daras bisa berarti meneliti atau mempelajari dan menafsirkan firman Tuhan, seperti yang terdapat pada Esra 7 ayat 10. Daras bisa berarti meneliti dengan cara mempelajari dan menafsirkan firman Tuhan untuk mencari petunjuk. Yang kedua, mencari petunjuk daras juga bisa berarti mencari perintah Tuhan. Entah bagaimana Ribka mencari petunjuk itu, yang pasti Alkitab memberi kita sebuah informasi bahwa Tuhan berkenan ditemukan oleh Ribka dan memberikan petunjuknya kepada Ribka. Diperkirakan seperti bagaimana Tuhan memberkati Ishak setelah Abraham mati. Pertama, sangat mungkin Ribka pergi atau halak meminta petunjuk langsung kepada Tuhan ke Gunung Moria, sebagaimana Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke sana. Kedua, Ribka kemungkinan bertanya kepada abdi Abraham yang menurut kepercayaan dipercaya bernama Eliezer, yang terbiasa meminta petunjuk kepada Tuhan Allah Abraham tuannya sewaktu ia mencarikan seorang istri bagi Ishak. Melalui kebenaran ini, saya percaya bahwa memang sebelum anak-anak itu lahir, Ribka memang meminta petunjuk kepada Tuhan mengenai anak-anak yang ada di dalam rahimnya. Dan menurut kebiasaan Abraham, Ishak dan abdi Abraham tersebut sering meminta petunjuk Tuhan di tempat tertentu dan pada saat-saat tertentu. Maka selain Musa menceritakan kembali kejadian itu, bukti dan peninggalan sejarah, budaya dan adat istiadat kuno masa itu pernah ada dan terus dilakukan sebagai kebiasaan orang-orang Israel dan kebudayaan Timur Dekat, seperti yang terdapat di dalam 1 Samuel 9:9. Oleh karena itu, urutan peristiwa penentuan ilahi Esau dan Yakub benar adanya.
bahwa Tuhan menetapkan Yakub sebagai anak kedua yang berkuasa atas Esau, anak yang pertama. Yang menarik dari kata benci ditemukan dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Di mana ayat ini dikutip dari Kejadian pasal 25 ayat 23 dan Maliaki 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan di dalam Maliaki bahwa aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Beberapa orang menyetujui bahwa Tuhan dalam keputusan ilahinya telah membenci Esau sebelum ia dilahirkan. Meskipun doktrin pemilihan oleh kasih karunia Allah secara luas dipegang, namun penghukuman orang-orang terhilang paling banyak dipercaya terjadi atas dasar dosa mereka sendiri. Penulisan kitab Kejadian pasal 25 ayat 23 ditujukan kepada kaum Israel, yaitu generasi kedua dari yang jahat, yang mengembara di padang gurun. Setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel menyerang atau merampas setapak kaki pun dari negeri yang telah Tuhan berikan kepada Esau, yaitu pegunungan Seir. Sekalipun Bani Esau itu takut, tetapi Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk membeli makanan dan minuman dari Bani Esau. Ketika kitab Pentatuk, khususnya kitab Ulangan, dibaca oleh orang Israel, bagi mereka kitab ini bagaikan sejarah yang mengingatkan mereka akan nenek moyang mereka, yaitu generasi kedua dari yang jahat, generasi yang masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana nenek moyang mereka telah disumpah untuk melakukan segala perintah Tuhan, seperti Tuhan adalah Allah mereka yang esa. Perintah itu juga mengajak mereka untuk mengasihi Tuhan Allah mereka. Jangan menyembah apapun selain dari Tuhan Allah mereka. Segala yang diperintahkan kepada mereka haruslah diajarkan berulang-ulang kepada anak cucu mereka, baik apabila sedang duduk dalam perjalanan, sedang berbaring, ataupun sedang bangun. Bahkan mengikatkannya pada dahi, menuliskan pada tiang pintu rumah mereka. Semua diperintahkan agar mereka tidak melupakan Tuhan yang telah membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yaitu Tuhan yang telah berjanji dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk merebut setapak tanah pun dari Bani Esau, sebab Tuhan memberkati Israel dan berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa ingin agar bangsa Israel tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang gagah perkasa. Tuhan adalah Allah yang melampaui segala ilah-ilah di pegunungan yang ada di Sinai dan di Seir, yang dikenal dengan El Shaddai. Sebab Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, Jehovah Jireh. Nah, saudara, mengapa Tuhan menjawab doa Ribka mengenai keturunan dengan memberikan dua bangsa dalam rahimnya? Melalui Musa, Tuhan ingin bangsa Israel, umat pilihannya, tahu bahwa Tuhan memiliki rencana bagi mereka, dan rencananya haruslah terjadi dan digenapi atas mereka. Sekalipun Yakub, yaitu Israel, bapa moyang Israel, menipu berkat saudaranya Esau, tetap terlaksana karena Tuhan terlebih dahulu telah menetapkan, mentakdirkan kepada Ribka bahwa Yakub akan menjadi tuan yang berkuasa atas Esau, bahwa anak yang muda akan menjadi tuan atas anak yang tua. Mengapa dikatakan dua bangsa? Generasi Israel padang gurun, yaitu generasi kedua, adalah bangsa yang hancur jati dirinya. Generasi yang jahat dari Mesir telah mati sampai habis di padang gurun. Kejahatannya adalah menghina negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Mereka semua menista Tuhan. Mereka semua yang menista Tuhan tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Mereka yang tercatat, terbilang, yang berusia di atas 20 tahun, lenyap tidak tersisa, atau tamam, sampai genap bilangan mereka yang tidak akan masuk ke negeri yang Tuhan janjikan, sampai habis semuanya. Dua bangsa ini diberikan oleh Tuhan untuk menjawab doa Ishak, akan tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan. Di dalam Kejadian 25 ayat 22,
Dikatakan tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Bertolak-tolakan ditulis dalam bahasa Ibrani Vayitro Sasu, yang artinya sebagai tindakan untuk saling menghancurkan. Anak-anak ini saling berjuang, struggle together, dan juga saling berdesakan, judge each other. Kitab Pentatuk juga sebagai peringatan dan perintah bagi umat pilihan, bahwa Tuhan tidak ingin umatnya hidup sembarangan, menuruti nafsu yang rendah seperti Esau, dan menghina kekudusan Tuhan seperti yang dilakukan umat Israel di padang gurun. Tuhan telah menetapkan Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bapa leluhur bagi Israel, dan setiap rencananya tidak pernah gagal, sekalipun umatnya tidak setia kepadanya. Generasi yang jahat yang tidak setia itu tidak masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak berdaulat atas mereka, bukan karena kehendak bebas mereka sehingga mereka memilih binasa, memberontak di padang gurun, melainkan kitab Pentatuk menyatakan supaya orang Israel, yaitu generasi kedua, jangan meniru atau jangan meneladani bapa leluhurnya yang jahat di mata Tuhan. Disinilah letak permasalahan adanya kehendak bebas manusia yang mencoba melawan kehendak Tuhan. Dari sisi manusia, sebagai pembaca Pentatuk, melihat bagaimana Tuhan tidak menetapkan, seolah Tuhan tidak menetapkan orang diselamatkan atau dibinasakan. Tetapi sikap hidup perbuatan manusia yang dipimpin oleh kehendaknya sendiri, itulah yang menentukan masa depan mereka, akhir hidup mereka. Padahal kitab Pentatuk adalah kitab yang harus diajarkan, yang di dalamnya mengandung hukum untuk ditaati, dan bagaimana nasib dan akhir hidup mereka yang tidak hidup berdasarkan perintah dan kehendak Tuhan jelas dituliskan di sana. Tetapi dari sisi Tuhan, Tuhan adalah Maha tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Tuhan telah memilih dan menentukan segala sesuatu untuk melaksanakan rencananya, menurut Roma 9:11. Bahkan rencananya ini sangat kontras ketika dalam kandungan yang sama, dalam waktu yang sama, Tuhan telah menetapkan dan memilih satu pribadi dan menolak pribadi yang lain, supaya segenap Israel tahu bahwa mereka berasal dari pribadi yang dipilih dan ditetapkan Tuhan. Akan tetapi Paulus mengatakan tidak semuanya keturunannya ditentukan untuk melihat negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Jika anak-anak dari bangsa pilihan saja tidak semuanya dapat masuk ke dalam negeri yang dijanjikan Tuhan, apalagi mereka yang tidak dipilih dan ditentukan sejak semula. Paulus menegaskan bahwa tidak semua yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua yang lahir dari benih Abraham adalah keturunan Abraham, melainkan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan Abraham. Paulus membagi dua jenis atau dua model keturunan. Yang pertama adalah anak-anak menurut daging. Yang kedua adalah anak-anak perjanjian, tateknates evangelias. Kedua anak Abraham berasal dari benih atau sperma yang sama, yaitu Ismail dan Ishak. Ismail lahir dari rahim seorang budak yang bernama Hagar, yang lahir menurut keinginan Sarah, supaya Abraham menghampiri budaknya. Inilah keturunan menurut daging. Tetapi Ishak lahir karena kehendak Tuhan melalui perjanjian dalam firman Tuhan kepada Abraham, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan telah memilih dan menentukan bahwa Ishak adalah anak yang dia janjikan kepada Abraham. Terlebih lagi pilihannya atas dua orang. Kalau tadi dari rahim yang berbeda, dari rahim Hagar dan dari rahim Sarah. Tetapi lebih tegas lagi, bagaimana Tuhan memilih atas individu, atas setiap orang, adalah dengan jelas Paulus mengatakan dari satu benih yang sama, dari satu rahim yang sama, yaitu rahim Ribka, yang mengandung benih dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur Israel. Tuhan memilih anak yang muda dan tidak memilih anak yang tua. Juga bukan memilih karena atas dasar apa yang mereka lakukan, entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan jahat, melainkan berdasarkan panggilannya, kaluntos.
yang dikatakan kepada Ribka, yang berbunyi anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Pada konteks ini, kata panggilannya dapat diartikan sebagai perkataan yang mengandung janji yang diucapkan langsung kepada Ribka. Yang mendasari Tuhan menjanjikan hal ini kepada Ribka adalah berdasarkan apa yang telah dia pilih dan dia tentukan sebelumnya. Di dalam Roma 9:13, Paulus menegaskan bahwa yang mendasari janjinya kepada Ribka adalah seperti ada tertulis, "Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau." Mengapa Tuhan harus memilih dan menetapkan? Yaitu supaya tujuan rencana pemilihannya diteguhkan. Bagi Musa dan bangsa Israel, ini adalah peneguhan bahwa Tuhan menjadikan Israel dan anak-anaknya yang adalah unik dan khusus, spesial, bukan saja sebagai bangsa pilihan di antara bangsa-bangsa lain yang lebih besar dan kuat, bukan saja sebagai keturunan bapak-bapak leluhur, melainkan mereka juga mereka menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias inilah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dari sisi kemahatuan Tuhan, proeknonya Tuhan, mengapa dia tidak memilih Esau? Agar suatu hari nanti pembaca Pentatuk tahu bahwa moral dan perbuatan Esau sungguh rusak, sekalipun ia adalah hasil dari benih anak perjanjian yaitu Ishak. Baik Esau dan Yakub diketahui Tuhan bahwa mereka memiliki moral yang bobrok dan nafsu yang rendah serta serakah. Tetapi pemilihan dan penetapan Allah tidak ditetapkan berdasarkan apa yang harus mereka perbuat, yaitu perbuatan yang baik atau yang jahat, melainkan karena kasih dan kemurahan hatinya, bukan karena hak kesulungan. Maka Esau dan setiap anak sulung Israel dapat bermegah di hadapan Tuhan. Musa memperingati seluruh kaum Israel bahwa anak sulung seharusnya punah dari bangsa Israel di tanah Mesir. Tidak pernah ada lagi anak sulung jika Tuhan tidak melewati anak-anak sulung Israel dari kematian di Mesir. Sekaligus Musa mengingatkan Israel bahwa mereka bukan anak dari bapa yang sulung, melainkan dari Yakub, anak kedua, oleh karena kemurahan Tuhan. Bukankah bisa saja Tuhan menjadikan Yakub yang lahir lebih dahulu dan memilihnya, serta tidak melanggar hak anak sulung? Mengapa seolah-olah hak sulung tidak dapat menjamin pemilihan Tuhan atasnya? Dalam kisah Esau dan Yakub sangat jelas Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Dia berdaulat menentukan dan memilih siapa saja yang dia kasihi dan dia kehendaki. Dia berdaulat menentukan siapa yang lahir lebih dahulu, siapa yang akan berkuasa. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil? Mustahil. Mustahil bagi kita manusia ciptaannya, manusia yang berdosa, yang tidak mengenal kebenaran, berani dan dapat menyatakan serta menilai tindakan Tuhan adalah tindakan yang tidak adil. Tuhan berdaulat menciptakan siang dan malam, menetapkan hari-hari penciptaannya. Tuhan berdaulat menetapkan apa yang akan dia ciptakan pada hari-hari penciptaan itu. Bahkan tujuan pemilihannya atas orang-orang berdosa tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, sehingga Allah tergerak iba untuk memilih orang tersebut karena usahanya. Tetapi semua karena kemurahan hati Tuhan. Menurut Roma 9 ayat 16, bahkan dia membangkitkan Fir'aun pun ada rencana dan tujuan, yaitu supaya kuasanya terlihat melalui kekerasan hati Firaun, yang membuat Tuhan menunjukkan kuasanya sehingga seluruh bumi memasyurkan nama Tuhan. Jadi dalam menaruh belas kasihan dan menegarkan hati, semua itu dilakukan Tuhan menurut apa yang dia kehendaki. Interpretasi Yahudi kontemporer memahami apa alasan Tuhan membenci Esau adalah karena segala sesuatu yang Esau lakukan. Paulus berkata tidak demikian halnya. Bahkan sejak dalam kandungan dan sebelum mereka melakukan yang baik dan yang jahat, Tuhan membenci Esau. Sebagaimana Tuhan membangkitkan Fir'aun, Tuhan memiliki tujuan agar seluruh bumi tahu
bahwa Tuhan adalah Allah Israel yang berkuasa dan hidup. Demikian dengan Esau. Frasa "aku membenci Esau" bukanlah sebuah gaya bahasa hiperbola timur dekat, yang artinya lebih menunjukkan kurang mencintai. Tuhan memiliki tujuan agar seluruh orang tahu bahwa Tuhan berdaulat menentukan dan menetapkan segala sesuatu, termasuk khususnya ketika Dia menentukan siapa yang Dia kasihi. Beberapa penafsir dan teolog percaya bahwa pemilihan ini bukan mempredestinasikan kasih karunia dan kemuliaan bagi individu, melainkan pemilihan korporat Israel atas Edom. Pemilihan ini adalah mempredestinasikan tiap individu yang kemudian dari mereka menjadi bapa bangsa. Yakub adalah pribadi yang kemudian disebut sebagai Israel, dan Esau adalah pribadi yang kemudian disebut sebagai Edom. Dan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengkontraskan bagaimana Yakub dan Esau, bapa dari dua bangsa, Gentiles, secara individu. Yang satu dipilih untuk menurunkan bapa leluhur, bahkan Mesias. Yang satu tidak dipilih. Bahkan Paulus menggunakan kata membenci, yang dapat diartikan sebagai sangat tidak menginginkan Esau untuk menjadi alat kemuliaannya. Baik Yakub dan Esau semua tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, tidak ada yang suci di hadapan Tuhan. Tetapi kasih karunia diberikan Tuhan bagi siapa Dia menghendakinya. Paulus ingin setiap kita, orang pilihan, menghidupi tujuan Tuhan dalam hidupnya, menghidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan bukan membantah Tuhan dengan berkata, "Mengapa engkau membentuk aku seperti ini?" Paulus mengumpamakan Tuhan seperti tukang periuk yang berhak dan berdaulat atas tanah liatnya. Dengan terang Paulus mengatakan bahwa Tuhan sebagai tukang periuk membuat dua benda yang sama untuk tujuan yang berbeda. Yang satu untuk tujuan mulia, yang satu untuk tujuan yang biasa. Agar setiap rencana yang terlaksana, Tuhan menaruh kesabaran yang sangat besar terhadap benda-benda ciptaannya, untuk menyatakan kuasanya dan menunjukkan murkanya, seolah Tuhan terlibat dalam skenario yang dibuat oleh manusia. Seolah-olah Tuhan terpancing untuk murka karena perbuatan-perbuatan benda kemurkaan itu. Padahal semua itu dilakukan karena Tuhan meletakkan kesabarannya. Secara natural manusia melihat Tuhan terganggu, marah dan murka atas perbuatan mereka yang durhaka. Semua itu dilakukan Tuhan untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya, yang sebenarnya seharusnya dan selayaknya dibinasakan, sebab manusia semuanya telah terbungkus oleh dosa. Semua itu dinyatakan untuk kemuliaan atas benda-benda belas kasihannya, yang telah Dia persiapkan untuk kemuliaan, yaitu kita yang dipanggil, dipilih dan ditetapkan dari setiap suku, bangsa. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengutip perkataan Nabi Yesaya, "Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan." Paulus harus berterus terang kepada saudara-saudaranya orang Israel. Paulus begitu sedih, bahkan berduka cita, dan ingin sekali terpisah dari Kristus, bahkan ingin terkutuk karena cintanya kepada saudara-saudara sebangsanya. Karena mereka telah menerima kemuliaan. Mereka menerima perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Tetapi Paulus tahu bahwa tidak semua dari mereka akan diselamatkan. Paulus harus berterus terang bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran karena iman. Tetapi Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Sekalipun orang Israel memiliki hak istimewa, di mana kepada mereka dipercayakan wahyu, tetapi bukan berarti mereka kebal terhadap segala pelanggaran mereka. Kesimpulannya adalah tidak ada seorang pun yang suci. Bahkan ucapan ilahi mereka sendiri menyatakan telah menghukum mereka. Oleh karena itu Paulus menunjukkan bahwa kebutuhan keselamatan ini bersifat universal. Hati-hati, maksudnya adalah bukan semua manusia diselamatkan, tetapi kebutuhan keselamatan bersifat universal.
Artinya tidak ada manusia yang dapat selamat karena semuanya sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, semuanya sudah rusak, sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Paulus memaparkan bahwa baik Yahudi maupun non-Yahudi, setiap manusia membutuhkan kebenaran yang hanya bisa diperoleh, didapat dari iman kepada Tuhan yang menyediakan korban propisiasi, yaitu penebusan di dalam Kristus, yang membuat manusia beroleh pengampunan dan pembenaran secara cuma-cuma. Keinginan hati dan doa Paulus adalah supaya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel semuanya. Jika Israel sebagai anak-anak dari orang pilihan, yaitu Yakub, tidak semuanya diselamatkan, lalu bagaimana mungkin Esau, seorang yang dibenci, terbukti lewat segala perbuatannya pun dia berdosa, bagaimana mungkin ia memperoleh keselamatan? Yang mana seperti kita ketahui bahwa Esau adalah yang dipanggil sebagai Edom, seorang pemburu, sekalipun dia dicintai oleh Yakub, oleh Ishak, tetapi ia menjual hak kesulungannya hanya untuk satu kali makanan. Dan dia menikahi, mengawini perempuan-perempuan dari bangsa Hit, dan perkawinan itu menyakiti hati Ishak dan Ribka. Esau adalah pelaku poligami yang memiliki banyak istri. Dia mengawini Judith, Basmat anak Ismail, Adah anaknya Elon, dan Basmat anaknya Elon, Oholibamah dari suku Hewi, dan Mahalat anak Ismail. Dan Esau ini yang ditipu berkat ayahnya oleh adiknya Yakub. Dan Esau sangat memusuhi, Esau dan keturunannya sangat memusuhi keturunannya Yakub. Bahkan kitab Obadya mengatakan bahwa Esau memandang rendah saudaranya pada hari kemalangan dan bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaan. Esau inilah yang juga dinubuatkan oleh Obadya bahwa keturunan Yakub akan menjadi api, keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum, akan dibakar habis-habisan. Mereka akan memakan habis sekalian, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Frasa aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, gagasan penolakan ilahi muncul sebagai akibat wajar terhadap klaim utama Allah mengasihi Yakub. Ada keberatan apa dengan kata Allah membenci Esau? Kekuatan kata miseo tidak boleh dibesar-besarkan menurut beberapa ahli. Maknanya ditentukan oleh fakta bahwa ia berdiri sebagai antitesis dari kata agapau, antitesis yang familiar dalam tulisan Yahudi, seperti dalam Ulangan, Hakim-Hakim, dan secara teratur tersirat di dalam literatur kebijaksanaan seperti Amsal. Beberapa penafsir Roma 9:13 tidak setuju jika kata miseo, emisesa diartikan sebagai membenci. Alasannya adalah karena Allah adalah kasih. Tidak mungkin Allah yang adalah kasih dapat membenci Esau. Oleh karena itu kata ini harus diterjemahkan dengan kata kurang mengasihi. Bukankah kita tahu saudara di dalam Injil Yohanes pasal 3:16 bahwa Tuhan memiliki kasih yang begitu besar, bahkan menunjukkan kasihnya yang besar itu dengan jalan memberikan anaknya yang tunggal. Namun Injil tetap menyatakan bahwa orang yang tidak percaya pasti binasa. Tidak semua yang dikasih Tuhan akhirnya diselamatkan, menurut Injil Yohanes 3:16. Emisesa atau miseo adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh orang pertama tunggal, yang mana waktu tindakannya telah terjadi secara pasti. Kapan? Waktu tindakannya tidak diketahui secara pasti,
tetapi tindakannya tepat dan pasti. Alkitab hanya memberi informasi bahwa sebelum Esau berbuat yang baik dan yang jahat, Tuhan telah memilih siapa yang akan dimuliakan dan siapa yang akan dipersiapkan untuk kebinasaan. Pada ayat ke-22 dari Roma pasal 9, Tuhan memiliki tujuan ketika Dia menunjukkan murkanya dan menunjukkan kuasanya yang telah dan terus dilakukan sampai tiba waktunya. Dia menahan emosinya dalam menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan, yang digambarkan sebagai penderitaan yang panjang, makrotimia, terhadap benda-benda kemurkaannya yang disiapkan untuk kebinasaan. Memang berbicara mengenai doktrin pemilihan yang bersifat eskatologis tidak mudah dirumuskan dengan tepat dan benar, kecuali dibuktikan sampai penghakiman terakhir. Hanya dengan jalan begitu dapat jelas siapa sebenarnya bejana murka dan bejana belas kasihan Tuhan itu. Tetapi Rasul Paulus menegaskan bagaimana tujuan dari pemilihan dan penetapan Tuhan adalah untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihan yang telah dipersiapkan Tuhan untuk kemuliaan. Nah, saudara, yang menarik adalah kata dipersiapkan. Kata dipersiapkan pada Roma 9 ayat 22 adalah ditulis dalam bahasa Yunani katartiso, yang artinya adalah pertama membereskan, untuk disimpan baik-baik, seperti dalam Matius 4:21. Katartiso juga seperti orang membereskan dan untuk disimpan baik-baik. Yang kedua, memugar atau mengurung, merehabilitasi, memastikan pada tempat yang semestinya, mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Tuhan dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sehingga tidak ada seorang pun yang seharusnya mengatur Tuhan dengan bertanya, mengapa engkau menyelamatkan sebagian? Mengapa Tuhan menyelamatkan sebagian? Sebab sesungguhnya semua orang, jika berdasarkan kebenaran dan keadilan Tuhan, seharusnya kita semua binasa. Yang ketiga, kata katartiso juga berarti diperlengkapi. Seperti diperlengkapi berbagai hal untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagaimana kita diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan. Demikian dengan Esau harus diperlengkapi untuk dibenci. Yang keempat, dipersiapkan dengan sebuah tujuan. Katartiso adalah sebuah kata yang persiapan. Kata yang dipersiapkan untuk sebuah tujuan. Seperti tujuan Allah ketika menciptakan alam semesta yang kasat mata dijadikan oleh firman yang tidak terlihat. Tujuannya adalah supaya orang melihat yang terlihat dan tahu bahwa itu terjadi, dijadikan oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat. Demikian dengan periuk-periuk yang sengaja dibuat untuk sebuah tujuan tertentu, yaitu untuk dibinasakan. Memang menurut Roma 9 ayat 22, Paulus menggunakan kata katartiso, yaitu mereka yang dipersiapkan, yang harus diperlengkapi sampai benar-benar genap standar yang diinginkan, yang diharapkan untuk dimusnahkan, untuk dibinasakan. Disimpan baik-baik supaya mereka dinyatakan memang benar-benar tidak taat. Dikurung begitu, saudara. Sehingga tidak ada satupun yang sanggup berkata dirinya benar. Tetapi Tuhan memang menyiapkan benda-benda ini di katartiso. Katartiso disiapkan untuk suatu tujuan. Entah dia dibereskan, disimpan baik-baik, dikurung, dipugar, direhabilitasi supaya pada tempat yang semestinya, dan diperlengkapi sampai benar-benar memenuhi standar yang dipersiapkan untuk sebuah tujuan, yaitu apa? Untuk dibinasakan. Baik yang dipersiapkan, yaitu ciptaan, maupun yang mempersiapkan, yaitu pencipta. Tujuan persiapan ini adalah untuk dibinasakan. Sebagaimana Paulus menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa sebagian Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh, yang diinginkan ditentukan Tuhan dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Oleh sebab itu, menurut Roma 9 ayat 22, mengapa Allah membenci Esau? Mengapa dia menjadikan Esau? Memang dia diciptakan, dipersiapkan untuk suatu tujuan.
yaitu untuk sebagai benda kebinasan, kemurkaan. Kata dipersiapkan yang kedua di dalam Roma 9 ayat 23 adalah kata proetoimaso. Proetoimaso adalah sebuah kata yang sering digunakan hanya dari pihak Tuhan sebagai prepare beforehand, yaitu dipersiapkan terlebih dahulu untuk tujuan yang mulia. Seperti yang terdapat dalam Yesaya 28 ayat 24, diartikan, digambarkan seperti seorang yang mencangkul untuk mempersiapkan pekerjaan mulia. Dia mempersiapkan dahulu, mencangkul lebih dahulu untuk menanam benih. Bukan benih itu yang menyangkul tanahnya sendiri, untuk dirinya sendiri. Dan kata proetoimaso ini artinya dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang telah Tuhan persiapkan sebelumnya, yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Jadi untuk orang-orang pilihan, untuk orang-orang yang dia taruh belas kasihannya, dia mengenakan kata proetoimaso, artinya orang ini dipersiapkan Tuhan sungguh-sungguh untuk dibenarkan, untuk memenuhi standar untuk dibenarkan, dilayakan, dan dimuliakan. Pada Roma 9 ayat 23, sintak telah memperkuat konteks bahwa tujuan dipersiapkan sangat berhubungan bagi benda-benda belas kasihan. Jikalau Roma 9 ayat 22, mengapa kata katartiso adalah artinya untuk membinasakan, persiapan untuk dibinasakan karena berhubungan dengan kata benda kemurkaan. Tetapi di dalam Roma 9:23, kata proetoimaso, konteks sangat kuat menyatakan bahwa ini berhubungan dengan benda-benda belas kasihan, benda-benda eleus, benda-benda kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kesimpulannya, persiapan ini hanya dilakukan sepihak oleh yang mempersiapkan, yaitu Sang Pencipta, kepada setiap individu yang telah dipilih dan ditetapkan untuk beroleh kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, siapakah individu-individu itu? Jawabannya adalah kita. Kita yang dipanggil adalah benda-benda yang sudah dipersiapkan, proetoimaso, sebelum dunia ini diciptakan, untuk memperoleh kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, kata emisesa, miseo, jika kita melihat dari dua kata dipersiapkan tadi, dalam konteks Roma 9:13, tidak tepat jika diartikan kurang mengasihi. Memang ternyata Tuhan sudah menetapkan, mempredestinasikan Esau sebagai benda yang dipersiapkan atau katartiso untuk ditunggu dengan sabar sampai genap kejahatannya dan dibinasakan. Lembaga Alkitab Indonesia sudah tepat menerjemahkan kata ini sebagai membenci. Sebab kata miseo yang artinya membenci dipakai juga oleh Kristus sendiri ketika dia mengatakan memiseken, bahwa dunia telah terlebih dahulu membenci dirinya. Bahkan kebenciannya terhadap Kristus sangat menginginkan kematian Kristus. Bukan hanya itu saja, sekalipun Pilatus mengatakan bahwa Kristus tidak bersalah, kebencian dunia, kebencian orang Israel terhadap Kristus telah menghalalkan darah Kristus untuk ditimpakan atas mereka dan keturunan mereka. Jadi bagaimana mungkin jika kata ini kurang mengasihi, kurang mencintai, dengan korelasinya bagi mereka berani menanggung dan menghalalkan darah Kristus untuk ditimpa atas mereka dan keturunannya, bahkan menginginkan kematian Kristus. Tentu Paulus memiliki tujuan saat ia menuliskan surat Roma ini. Paulus mengingatkan agar jemaat yang berasal dari orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus untuk tetap hidup dan tinggal di dalam kasih karunia. Sebab mereka tahu bahwa tidak semua orang Israel yang giat dalam Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar, mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh sebab itu mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itulah mengapa mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan bagi orang-orang percaya non-Yahudi, Paulus memesankan, mengingatkan agar mereka
Jangan sombong dan memandang rendah orang Yahudi. Tetapi justru harus takutlah. Sebab jika Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Tuhan juga tidak akan menyayangkan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang bukan cabang asli. Oleh sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan dan kekerasannya terhadap orang-orang yang telah jatuh. Karena itu baiklah kita tetap dalam kemurahannya, tinggal diam dalam kasih karunia-Nya. Jika tidak, kita pun akan dipotong juga. Paulus mengendaki setiap orang percaya untuk hidup menurut kehendak Tuhan dengan takut dan hormat kepada Dia yang berdaulat memilih dan menentukan kepada siapa Dia menaruh belas kasihan-Nya. Karena itu saudara terkasih, milikilah sikap hidup sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan karena Dialah yang berhak menentukan siapa yang akan menerima belas kasihan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.